Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bapak saudara sekalian, ibu jamaah salat isya yang berbahagia, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat anugerahnya, sehingga kita pada malam hari ini kita menjalankan sholat isya dengan berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap Allah limpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita ini berada di penghujung daripada tahun 2025. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2026. Artinya dari sisi hitungan tahun berarti kita ini umurnya jadi apa? Iya, hitungannya bertambah, tapi hakikatnya adalah berkurang. Ya, jatah hidup kita ini sudah ditetapkan oleh Allah, ya, sehingga kemudian kita bisa berkurang ya dengan tambahnya umur kita ini. Sehingga Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada ayat yang sudah pernah kita bahas, yaitu Al-Hasyr ayat 18. Itu menjadi ayat yang kita gunakan untuk muhasabah, untuk introspeksi diri, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi yang lalu, untuk menuju kepada yang akan datang lebih baik. Dan Al-Quran sudah menjelaskan, jadi artinya memang kitab suci kita ini betul-betul lengkap. Sampai di dalam ayat itu dikatakan, ma faradna fil kitab min syai', tidak ada sesuatu sedikit pun yang kami tinggalkan. Jadi semuanya ada di dalam Al-Quran. Makanya pernah saya katakan bahwa ayat Al-Quran itu adalah firman Allah, kalam Allah yang sifatnya qauliyah, yaitu kalamnya Allah Ta'ala. Ya, jadi sabdanya firmannya Allah Ta'ala. Tapi alam semesta jagat raya termasuk diri kita ini juga ayatnya Allah pula, tapi ayat Allah yang tercipta. Nah, antara yang tercipta dengan yang tertulis, jadi kalau dalam bahasa dikatakan antara kauliyah dengan kauniyah gitu ya, itu sama. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran dengan apa yang ada di sekitar kita alam semesta jagat raya ini itu sama. Jadi nggak ada yang berselisih. Dengan kata lain dikatakan dalam ayat tadi adalah ma faradna fil kitab min syai', tidak ada sedikit pun yang kami tinggalkan di dalam Al-Quran. Jadi semuanya sudah termaktub di sana. Nah, tinggal kita ini ya mengikuti kepada perkembangan zaman, karena Quran adalah turun 15 abad yang silam, kemudian kita hidup pada zaman sekarang, maka kemudian kita harus memahami Quran sesuai dengan konteksnya pada zaman sekarang. Baik Bapak hadirin rahimakumullah, tadi saya katakan sebelum memasuki tema pada malam hari ini, ada satu ayat yang saya ingatkan dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, sudah lama sekali ya, yaitu surat Al-Hasyr ayat 18. Bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi ayat ini sering dipakai untuk mengevaluasi diri, untuk muhasabah. Artinya begini, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa diri pribadi seorang itu senantiasa memperhatikan ma qaddamat, apa yang telah lalu, untuk menyongsong
apa yang akan datang, ligot. Jadi yang lalu itu diperhatikan, dimaknai, diambil pelajarannya, begitu ya, untuk menyongsong hari yang akan datang. Walaupun dalam tafsir dikatakan adalah hari kiamat, tapi kita bisa maknai lebih dekat dari kiamat, yaitu masa yang akan datang atau tahun depan, gitu ya. Jadi kita evaluasi diri, kita muhasabah bagaimana tahun lalu, kemudian kita untuk menyiapkan diri bagaimana tahun yang akan datang. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'lamun. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi berdasarkan ayat ini, ayat Allah, bahwa ternyata orang beriman, dan insya Allah kita ini termasuk di dalamnya, itu diperintahkan Allah untuk bertakwa kepada Allah. Setelah bertakwa, kemudian hendaklah diri kita ini mengevaluasi diri, muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan di tahun yang kemarin? Bagaimana ibadah kita, bagaimana sholat kita, ya, bagaimana pelaksanaan ngaji kita, kemudian bagaimana tingkah laku perbuatan kita perhatikan di tahun yang lalu untuk persiapan menyongsong tahun yang akan datang. Ya, termasuk bagaimana kita bermasyarakat, ya, kita ini bergaul dengan sesama teman kita evaluasi, kita cek, ya, kita perhatikan. Ya, nanti yang tidak baik berarti kita tinggalkan, ya. Kemudian yang baik itulah harus kita tingkatkan kualitas kebaikannya. Nah, ini berdasarkan surat Al-Hasr ayat 18. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah senantiasa segala sesuatu itu harus direncanakan, di-planning. Ya, berdasarkan ayat ini berarti kan ada satu sikap teladan dalam bidang manajemen waktu, kan, yaitu mempersiapkan bagaimana tahun depan dengan yang lebih baik daripada tahun kemarin. Baik, ini sebagai pengantar hadirin rahimakumullah untuk mengawali kita ini hidup di penghujung 2025 memasuki 2026, ya. Jadi apalagi kalau kita lihat dari segi bulan Hijriah, berarti kita ini sudah masuk di bulan namanya apa? Bulan Rajab, ya. Makanya ada doa yang sunnah kita baca, yaitu yang namanya doa Rajab. Gimana itu bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Jadi selama bulan Rajab ini kita berbanyak doa ini. Kita mohon kepada Allah supaya diberi keberkahan di bulan Rajab. Kita mohon kepada Allah supaya diberi keberkahan nanti di bulan Sya'ban. Dan kita mohon kepada Allah supaya kita ini umurnya sampai di bulan suci Ramadan. Wa balighna Ramadan, gitu ya. Jadi ini namanya kita ini sudah memasuki bulan Rajab, ya. Bulan Rajab itu termasuk daripada salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi istilahnya bulan haram, ya. Bulan haram itu ada 4, ya. Yang sangat terpisah itu ya Rajab itu. Mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Rajab. Jadi Rajab itu terpisah. Baik. Nah, kemudian Allah pada kesempatan malam hari ini kita mencoba untuk merenungi 2 ayat Al-Quran yang intinya garis besarnya sudah saya share juga di Pak Dwi, mungkin sudah di-share di grup juga, ya. Boleh, ya? Ya, jadi nanti artinya bagi Bapak yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, nanti tinggal bisa membaca ulang apa yang saya sampaikan sudah terkirim, ya, di grup WA. Baik, ya, ayat yang pertama yang kita bahas adalah surat Al-Isra ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madkhura. Kalau kita terjemahkan perkata begini, man kana, barang siapa adalah yuridu, yang menginginkan, al-ajilata, yaitu sesuatu yang cepat, yang dekat, yaitu dunia, ajalna, dan kemudian kami percepat lahu untuk mendapatkannya, fiha, di dalam atau berada di dunia ini, ma nasya'u, apa yang kami kehendaki,
liman nuridu, bagi orang yang kami inginikan. Lagi pula summa ja'alna lahu, kemudian kami jadikan dia ini, yaitu mendapatkan jahannam, neraka jahanam, yaslaha, dia masuk di dalam neraka jahanam, madmumam madhura, yaitu dalam keadaan hina, lagi terusir, gitu ya. Baik, jadi maksudnya begini, kita ini diberi nasihat oleh Allah Ta'ala pada ayat ini, yaitu mangkana tolabal dunya al-ajilah, barang siapa di antara manusia ini kemudian menginginkan yang namanya kehidupan dunia, ya, wasa'alaha wahdaha, dan kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk ya, mencari itu dunia, gitu ya. Walam yusaddiq bil akhirah, kemudian dia kan tidak percaya dengan akhirat. Walam ya'mal laha, tidak berusaha beramal untuk persiapan hari akhirat. Nah, maka disitulah ajalallahu lahu fiha ma yasha'u. Jadi maka Allah akan mempercepat baginya, yaitu apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Mimma kataballahu fi lauhil mahfuz, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitab Lauh Mahfuz. Ya, summa yaj'alallahu lahu fil akhirah jahannam, maka kemudian Allah siapkan bagi orang yang hanya menginginkan dunia, yaitu yang namanya neraka jahanam. Yudkhiluha ma'lum madruda, kemudian orang tersebut masuk di dalam neraka jahanam yang dalam keadaan terhina dan terusir. Ya, terhina dari apa? Min rahmati azza wa jalla, dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika bisababi iradatihi dunya, yaitu disebabkan karena orang tersebut menginginkan kehidupan dunia. Wa sa'yahu laha dunal akhirah, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan dunia sampai melupakan yang namanya akhirat. Dan ini ayat yang ke-18. Intinya Bapak Ibu rahimahullah. Jadi kalau ada orang, semoga tidak kita ini, ayat ini berarti semoga tidak kita, yang mana hidupnya di dunia itu kepengen kok hanya sekedar buru dunia saja, gitu ya, hanya menginginkan kehidupan dunia saja, ya maka Allah kabulkan itu untuk mendapatkan dunia dan seisinya tadi. Tapi ingat, ya, yaitu bahwa nanti pun Allah akan menyiapkan orang ini, yaitu neraka jahanam, karena melupakan akhirat. Jadi menjadi motivasi dan pengingat kepada kita sekalian, ya, bahwa kita ini hidup di dunia jangan sampai melupakan akhirat, gitu ya. Tapi kita berusaha untuk menyeimbangkan antara bagaimana dunia dan bagaimana akhirat. Dan kalau sampai ada orang yang melupakan akhirat, sementara dunianya digali terus, dicari terus, ya, kemudian ditumpuk terus ini kehidupan dunia ini, harta benda yang ada dikejar, gitu ya. Sebagaimana yang kemarin saya sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa manusia itu diperdaya atau dibuat bersenang hidup di dunia, yaitu terdiri dari apa kemarin, zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa, itu ya, dari perempuan atau pasangan hidup, wal banin, dan dari apa, anak, itu kan. Kemudian wal qanatirul muqantarah, yaitu dari harta benda yang ada. Harta benda itu mulai apa? Yaitu emas, perak, gitu ya. Kemudian kuda yang terpilih atau istilahnya kendaraan yang baik, gitu ya, sawah dan ladang, nah, dan seterusnya. Itu semuanya adalah kehidupan dunia. Nah, kalau misalnya orang itu kan hanya memburu kehidupan dunia itu saja, merugi orang seperti itu. Ya, bahkan Allah akan siapkan yang namanya kehidupan berada di neraka jahanam. Ya, dia merasa dihinakan dan terusir, ya, terusir dari rahmat Allah Ta'ala. Nah, seharusnya bagaimana? Kata-kata seharusnya bagaimana itu ternyata Allah kasih jawaban, yaitu pada ayat yang ke-19. Harusnya kita ini mengikuti ajakan Allah, yaitu ayat yang ke-19. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Nah, seharusnya ini ayat yang 19 harus kita pegang. Apa itu? Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat,
wasa'alah sa'yah, dan kemudian berusaha untuk mendapatkan kehidupan akhirat dengan usaha yang maksimal, gitu ya. Wa huwa mu'minun, dan dia itu menjadi orang yang beriman, faulaika, maka mereka itu adalah sa'yuhum masykura, yaitu usahanya itu diterima di sisi Allah Ta'ala, yaitu akan mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harapannya kita seperti itu. Ya, makanya dalam tafsir di sini dikatakan waman qasada bi amalihi sholih, barang siapa yang menginginkan yaitu amal soleh, yaitu thawabad daril akhirah, pahala kehidupan akhirat al-badiyah yang abadi, kemudian wasa'alah bi ta'atillah ta'ala, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah, wa huwa mu'minun billah wa thawabihi wa adimin jazai, dan dia itu adalah beriman kepada Allah dan pahala yang mengiringinya, faulaika kana amaluhum maqbulan bidzikrillah, maka mereka itu adalah amalnya diterima di sisi Allah dan akan mendapatkan di sisi Allah itu yaitu pahala ya atas apa yang dilakukannya. Intinya Bapak sekalian saya hormati, di ayat 19 itu Allah katakan harusnya kalau kita ingin menjadi manusia yang amalannya diterima dan kemudian mendapatkan imbalan yang baik, itu harus memiliki 3 prinsip. 3 prinsip ini sudah saya tulis di grup WA ya. Yang pertama, kepingin kita hidup kita adalah bahagia, itu dalam menjalankan kehidupan dunia harusnya arodal akhirah. Artinya adalah harus menginginkan kebahagiaan di akhirat. Harus ada keinginan untuk bagaimana bahagia di akhirat. Maksudnya apa? Berarti mari kita gunakan, kita manfaatkan apa saja itu yang kita lakukan di dunia ini, kita niati untuk melakukan amal yang bermakna akhirat. Walaupun tampaknya kita bekerja seolah-olah berada di dunia ini, entah sesuai dengan profesi kita, yang pedagang berarti berdagang, yang guru dosen berarti yang mengajar, ya, yang tukang bangunan berarti dia bekerja di tempat di mana bangunan, gitu kan? Ya, semua dengan profesi masing-masing kelihatannya amalannya dunia, tapi mari kita niati amalan tersebut yaitu dengan orientasi kehidupan akhirat. Apa niatnya? Ingat, kita awali dengan basmalah, kemudian kita lakukan pekerjaan tersebut dalam rangka untuk bagaimana kita ini menjadi terpenuhi kebutuhan hidup di dunia untuk mengabdi secara total beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu niatnya. Makanya kemudian Nabi kita bersabda, innamal a'malu binniyat. Sebelumnya amal itu tergantung kepada niatnya. Walaupun kita melakukan perbuatan biasa yang kita lakukan, entah itu makan, entah itu minum, entah itu kita bersih-bersih rumah, ya, entah itu kita memasak misalnya, buat minuman, semuanya itu kelihatannya amalan dunia. Tapi karena niatnya dalam rangka untuk bagaimana berorientasi akhirat, yaitu aradal akhirah tadi, memiliki kehidupan atau ingin mendapatkan kehidupan akhirat yang baik, maka berarti niat inilah penting sekali, ya, supaya apa yang kelihatannya nampak sifatnya duniawiya, tapi ternyata akan bermakna berpahala di akhirat. Ini yang pertama. Jadi mari kita jadikan amal perilaku perbuatan apa saja yang kita lakukan di dunia ini orientasi atau niatkanlah untuk bermakna akhirat, yaitu bagaimana Allah memberikan pahala kepada kita, ya, berorientasi pada ibadah yang nantinya akan berbuat baik, yang akan mengakibatkan kebaikan di akhirat. Dan ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di ayat tersebut itu bunyinya wasa'alaha sa'yah. Ya. Kata-kata wasa'alaha sa'yah itu artinya dia berusaha, yaitu bagaimana bisa melakukan amaliyah perbuatan secara maksimal untuk mendapatkan kehidupan akhirat tadi. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau kita ingin kehidupan akhirat nanti masuk surga, berarti kita menjalankan amaliyah perbuatan yang menuju kepada amalan surga, yaitu apa? Ketaatan kepada Allah.
Makanya tadi dalam tafsir dikatakan yaitu wasa'alaha bita'atillahi ta'ala, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Harus ada usaha semaksimal mungkin melakukan amalia perbuatan yang menuju surganya Allah. Jadi penting, jangan sampai kita tadi mengatakan kepengen kehidupan di akhirat baik, kemudian nggak ada usaha, itu juga disalahkan oleh ayat ini. Artinya apa? Yang kedua ini harus ada usaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menuju surganya Allah. Ya, jangan sampai kita melakukan satu perbuatan yang menuju nerakanya Allah, nggak begitu. Tapi harus kita ini berjalan semaksimal mungkin, yaitu menuju amaliyah yang nanti memudahkan kita untuk masuk surganya Allah Ta'ala. Seperti malam ini kita ngaji, kita dari rumah ya menuju ke tempat kita musola ini, itu kan ini amalan yang nampak bahwa ini adalah amalan sifatnya menuju surga lebih mudah. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman, barang siapa yang berjalan menuju jalan di mana kita mencari ilmu itu sahalallahu lahu dakhala jannah. Allah akan mudahkan dirinya itu untuk masuk surganya Allah Ta'ala. Jadi hanya sekedar kita niat berjalan ngaji tadi ke masjid, ke musola Anur kita ini, itu sudah termasuk jalan menuju mudahnya masuk surga. Jadi yang kedua tadi saya katakan, kalau amal kita ingin diterima oleh Allah dan ingin baik, sukses dunia akhirat, berarti diri kita ini juga harus berusaha untuk melakukan amaliyah yang sifatnya amaliyah surgawi, amaliyah yang menuju surganya Allah Ta'ala. Ya, makanya ini yang menjadi pelajaran kita. Wafatnya Pak Kiai Joko Karyan, siapa namanya? Ustadz Jazir itu betul-betul menjadi fenomena contoh yang luar biasa untuk kita sekalian. Kebetulan sebelum beliau meninggal wafat itu, pesan-pesan atau wasiat beliau direkam ya, di share ya, kita tahu semua itu. Yaitu dengan kalimat yang tidak menakutkan itu di alam barzah, di sana itu indah gitu ya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya karena awalannya, amalan-amalan sebelumnya orangnya kalau baik ya perkataannya seperti itu insya Allah gitu kan. Karena amalan yang dilakukan amalan-amalan surga. Beliau ini kan kita kenal sebagai seorang desainer pengelolaan masjid yang menjadi rujukan tingkat nasional, bahkan luar negeri mulai mencontoh Pak ya masjid. Ini kemarin rombongan sudah pelaksana Pak ya kelihatannya. Sudah berapa? Oh, belum. Nanti kemana-mana ya. Ya, saya juga belum juga Pak ya. Jadi diajak pas Mbak Sarah mau ke sana saya nggak ikut juga itu. Jadi artinya masjid yang sangat menurut beberapa pengalaman ya makmur sekali, dan desainernya itu atau istilahnya pengelola ide kreatifnya itu dari beliau yang dikenal dengan bagaimana mengelola infak sedekahnya itu setiap akhir bulan harus selalu nol gitu kan, luar biasa itu. Dan akhirnya pun sampai punya aset miliar itu, bahkan mempunyai hotel juga kan gitu ya. Baik, jadi artinya adalah orang yang memang ingin menuju kepada kebahagiaan akhirat yang baik, berarti ya bagaimana amalan-amalannya itu ya amalan yang baik, amalan yang menuju kepada akhirat yang menuju surganya Allah Ta'ala. Ya, jangan sampai kebalikannya, kepinginan nanti menuju surga, tapi sing dilakukan di perbuatan yang mengarah menuju ke neraka. Nah, itu tidak sinkron, tidak cocok dengan ayat ini. Jadi ayat ini mengatakan, kalau saya katakan dalam judul itu, untuk menuju kepada kesuksesan hidup, yang pertama adalah orientasi niatnya adalah akhirat gitu ya, dalam bekerja beramal. Yang kedua itu harus berusaha beramal untuk menuju surganya Allah Ta'ala, kebaikan gitu kan. Nah yang ketiga Pak, itu harus wahwa mukmin, harus orang beriman. Nah di sini maksudnya di sini adalah mukmin billah ya wa thawabihi wa adil. Jadi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ya, dan sekaligus mengetahui tentang pahala yang agung dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yakin itu, harus mukmin dia, harus beriman. Makanya kalau ada orang yang beramal baik, melakukan kebaikan, senang sedekah, sedang berjuang sosial, tapi kok dia belum beriman, gitu kan? Itu berarti pahalanya ya istilahnya sebagaimana fata morgana, ya, kebaikannya untuk di akhirat ya itu tidak sebagaimana yang orang beriman. Muspro istilahnya begitu ya.
Tapi walaupun demikian, tetap Allah itu punya sifat rahmat, Allah itu punya sifat ar-Rahman, maha kasih sayang kepada semua makhluknya. Orang yang berbuat baik di dunia ini, siapapun dia, walaupun tidak beriman, tetap dikasih sayang oleh Allah berupa anugerah kenikmatan-kenikmatan yang menjadikan dia hidup di dunia pun nyaman, ya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dunia. Nah, kita kepinginnya adalah mukmin, orang beriman. Kita ini termasuk orang beriman, ya, mengimani adanya Allah Ta'ala, mengimani adanya para malaikat Allah. Jadi rukun iman yang 6 itu kita yakini, itu berarti diri kita termasuk mukmin, ya, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah seperti itu, fa'ulaika kana sa'yuhum masykura, maka mereka itu adalah usahanya tadi, usaha yang mengakibatkan keberkahan dari Allah Ta'ala, diterima di sisi Allah, yaitu mendapatkan balasan yang lebih baik daripada apa yang dilakukan di dunia. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang sudah di-share di grup itu, bahwa ternyata dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat tadi, Allah memberikan motivasi kepada kita sekalian. Apa motivasinya? Yaitu dalam surat An-Nahl ayat 97. Bisa dibaca di ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia itu laki maupun perempuan, ya, kemudian dia kok mukmin, bahwa mukmin gitu ya, falanuhyiyannahu, maka Allah akan hidupkan, maka kami akan hidupkan, kata Allah, yaitu mendapatkan kehidupan yang hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun, dan kami, kata Allah, akan berikan balasan, ya, ajrahum, yaitu berupa pahala bagi mereka, biahsani ma kanu ya'malun, yaitu dengan kebaikan yang mana dulu pernah dilakukan di saat berada di dunianya. Jadi Allah katakan memotivasi kita sekalian itu, kalau kita ini beramal soleh, ya, entahlah kita itu perempuan, tapi dia beriman, maka Allah akan kasih itu kehidupan yang disebut dengan hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Tapi syaratnya adalah beramal soleh, ya, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu hadirin Allah, ada ayat yang perlu kita garis bawahi betul, yang sering juga saya katakan dengan istilah Jawa, sing sopo nandur bakal apa ngunduh tadi itu, ayat yang tepat untuk menjelaskan makna Mayyasro yaksud tadi. Siapa yang menanam pasti memanen tadi. Itu adalah surat Fussilat ayat 46. Jadi begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan fali nafsi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang beramal kebaikan, maka hakikatnya kebaikan itu pun untuk dirinya. Kebalikannya, barang siapa yang berbuat jelek, barang siapa yang berbuat jahat, maka kejahatan yang dilakukannya itu untuk dirinya pula. Wa ma rabbuka bidzalamil abid, dan tidaklah Tuhanmu itu berbuat zalim kepada hambanya. Jadi Bapak Ibu cermati, kalau seandainya ada manusia yang mendolimi manusia lain, kalau seandainya ada manusia yang menyakiti orang lain, ya, bahkan membuat orang lain itu menjadi hina misalnya, disakiti sampai begitu, tapi sebenarnya itu adalah bukan menyakiti orang lain, justru menyakiti pada diri sendiri. Jadi kebaikan yang dilakukan adalah untuk dirinya, kejelekan yang dilakukan pun juga akan balik pada dirinya. Maka orang Jawa mengatakan Gusti Allah itu boten sampai, Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha memperhatikan apa yang dilakukan oleh hambanya. Jadi kalau kita berbuat baik, sudahlah, kita tidak usah melihat siapa-siapa, kita lakukan, kita praktekkan dengan penuh keikhlasan, maka kebaikan yang kita lakukan itu Allah akan kasih untuk diri kita, tidak hanya sekedar nunggu besok di akhirat, Pak. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu, Pak, itu tidak hanya sekedar kalau di akhirat kita ngunduhnya, enggak, di dunia ini. Maka kalau kita lihat dan kita perhatikan, kenapa ya ada orang kok kebetulan keluarganya kelihatan nyenengke gitu ya, nyaman, tenang, bahagia, anak-anaknya pun baik-baik begitu ya. Nah, kita lihat mesti orang tuanya itu mengamalkan amal-amal kebaikan yang berefek positif kepada
suasana keluarganya dan bagaimana anak-anaknya kan gitu ya. Tapi kemudian ada anak yang mulanya diatur dan seterusnya. Nah, menurut saya berdasarkan ayat ini ya tidak salah anaknya, tapi ya orang tuanya itu bagaimana cara mendidiknya dan bagaimana cara menanamnya tadi itu. Kalau menanamnya kebaikan ya akan dapat kebaikan. Nah itulah yang namanya berkah itu seperti itu. Jadi keberkahan yang kita dapatkan dari rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita ini akan berakibat positif pada diri kita, keluarga kita, ya. Itu berarti memang betul-betul barokah di situ. Jadi tidak lihat dari sisi nominal jumlahnya, tapi bagaimana kita mendapatkan rezeki dari Allah ini, kemudian berupa materi ya, kemudian berdampak positif kepada keluarga kita, ya, kepada lingkungan kita. Nah itu namanya barokah. Baik, jadi ini prinsip yang harus kita miliki di persiapan tahun 2006, yaitu mari kita lakukan kebaikan. Ingat, kebaikan itu pun akan kembali kepada diri kita, dan kita tinggalkan perbuatan kejelekan, kemaksiatan, dosa, karena kemaksiatan, dosa, kejelekan itu pun juga akan berakibat jelek pada diri kita, ya. Dan Allah tidak akan mendolimi kepada hambanya. Jadi Allah maha bijaksana dalam memberikan yang terbaik untuk hambanya yang melakukan kebaikan, ya. Dan juga Allah akan memberikan peringatan atau hukuman kepada orang yang berbuat jahat atau maksiat dosa kepada Allah. Jadi itulah kemahakuasaan Allah, yaitu dalam memberikan segala sesuatu kepada hambanya penuh dengan bijaksana. Baik Bapak Ibu Allah, saya kira sekilas ini yang dapat saya sampaikan, ya. Semoga ada manfaatnya walaupun sedikit, tapi insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita sekalian, utamanya adalah untuk mempunyai prinsip hidup di bumi ini, ya, prinsip yang baik untuk bekal di akhirat. Demikian yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.